Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Mikawati SPD. Saya dari SDN Solokan 2, Kabupaten Karawang, CGP angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.H demonstrasi kontekstual. Kenapa pendidikan itu penting? Karena tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Apa makna 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang akan diingat dari generasi ke generasi untuk dunia pendidikan? Ingarso Sung Tulodo, artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Ingmadio Mangun Karso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Tutwori Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan atau dorongan. Cinta tanah air dan kearifan lokal. Pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan, seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. 3P menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu apa itu 3P? Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya memberikan fondasi untuk pendidikan yang inklusif dan bermakna, tetapi juga mengilhami pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan perkembangan pribadi siswa secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan pemberdayaan individu secara menyeluruh. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di kelas, tetapi juga mengajarkan pentingnya pendidikan yang melibatkan semua aspek kehidupan dan pengalaman siswa. Selanjutnya, pengajaran. Pengajaran tidak hanya terbatas transfer pengetahuan, tetapi juga menekankan pada pembinaan karakter dan pemberdayaan siswa agar dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, budaya cium tangan adalah simbol praktik penghormatan dan etika yang diwarisi dan dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, aktivitas membuat kerajinan tangan dari limbah plastik. Tidak hanya menciptakan produk yang bermanfaat, tetapi juga mendukung nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan lingkungan, karakter, keterampilan, dan inklusivitas. Ketiga, budaya olahraga. Budaya olahraga tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan jasmani semata, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan keterampilan yang penting bagi siswa dan mempersiapkan masa depan. Selanjutnya, budaya kerja bakti. Kerja bakti tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan gotong royong yang penting dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga mengandung filosofi pendidikan inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Aktivitas di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gambar di samping adalah salah satu penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Konsep di atas sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Aktivitas membuat kerajinan tangan dari limbah plastik tidak hanya menciptakan produk yang bermanfaat, tetapi juga mendukung nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan lingkungan, karakter, keterampilan, dan inklusivitas. Budaya olahraga. Budaya olahraga tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan jasmani semata, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan keterampilan yang penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Budaya kerja bakti. Kerja bakti tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan gotong royong yang penting dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga mengandung filosofi pendidikan inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya, pertama, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara belum maksimal. Yang kedua, masih ada siswa-siswi yang kurang dalam partisipasi saat proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua siswa-siswi perihal pendidikan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi antara siswa. Yang kelima, sumber daya manusia profesional harus ditingkatkan.
Solusinya, yang pertama perlu konsistensi dan refleksi semua unsur dan stakeholder. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, bermain peran untuk melibatkan dan memotivasi siswa. Yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua. Contohnya, forum guru dan wali murid. Selanjutnya, menyediakan beasiswa, bantuan belajar, dan dukungan tambahan bagi siswa. Yang kelima, adanya pembinaan kepada guru-guru melalui pendidikan atau bintek untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.